اللهم إنك ترى ما نزل بنا في غزة من الأحوال يا ذا الجلال والعزة يا ذا الجبروت والعزة. اللهم أعز أهل غزة، اللهم أعز أهل غزة، اللهم فرج عن أهل غزة، اللهم فرح أهل غزة، اللهم انصر أهل غزة، اللهم داو جريحهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم اقبل شهيدهم، اللهم ارحم ميتهم، اللهم كفكف جراحاتهم وبرد آلامهم، اللهم واجعل لهم وللمسلمين فرجا قريبا يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkumul munkara falyughayyir biyadihi aw bilisanihi aw biqalbihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyaksikan satu kemunkaran, satu kejahatan, maka hentikanlah kemunkaran kejahatan itu biyadih, dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan kemampuan secara fisik, au bilisani, atau dengan lisan, au biqalbi, atau dengan hati, bahwa ad'aful iman, dan itu merupakan iman yang paling lemah. Sahabat yang dimuliakan Allah, saat ini kita menyaksikan banyak sekali kemunkaran, kezaliman yang terjadi. Melalui layar kaca kita lihat, YouTube kita lihat bagaimana saudara-saudara kita umat Islam yang lemah di Palestina terus-terusan dianiaya, dibantai, bahkan dibunuh oleh Zionis Israel. Sebagai umat Islam, kita melihat dan menyaksikan kejadian ini. Oleh karena itu, kita punya kewajiban sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jika kita sebagai muslim punya kekuasaan, punya kekuatan, punya harta, maka hentikan kemungkaran ini, hentikan kezoliman ini dengan kekuasaan kita, dengan harta yang kita miliki. Bantulah saudara-saudara kita orang Palestina yang sedang dianiaya oleh orang-orang Israel. Dan bagi kita yang tidak mampu dengan harta, tidak mampu dengan kekuatan, maka gunakanlah lisan kita, gunakanlah media sosial kita, gunakanlah WhatsApp kita, gunakan Facebook atau apapun. Kita sampaikan kepada mereka bahwa ini adalah kezoliman yang harus dihentikan. Kepada umat Islam di Palestina, mari kita dukung mereka. Kita berikan semangat kepada mereka. Ajaklah umat Islam dimanapun berada, khususnya keluarga kita, untuk berempati, untuk ikut merasakan bagaimana yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di sana. Sampaikan dengan penuh keyakinan bahwa membela umat Islam yang ada di Palestina ini adalah sebuah kewajiban, baik dengan lisan ataupun dengan media sosial. Sampaikan bahwa dengan mensucikan Al-Quds, mensucikan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, itu adalah satu kewajiban yang diharuskan oleh Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, ataupun jika kita terbatas dengan lisan, terbatas dengan media sosial, maka kita masih punya hati. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikanlah kepada Allah bahwa kita menginginkan keselamatan saudara-saudara kita. Rasulullah SAW itu mensunahkan. Kita tahu saat umat Islam, para penghafal Quran, para pengajar yang diutus oleh Rasulullah SAW sebanyak 70 orang, itu di perjalanan menuju daerah Najd itu dibantai habis-habisan oleh orang-orang kafir. Mereka membunuh 70 orang sahabat Rasulullah SAW yang oleh Rasul diutus
ke daerah Najd untuk mengajarkan agama Allah. Maka Rasulullah SAW beliau marah dengan kejadian itu. Maka Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholatnya, dan ini kita kenal dengan kunut nazilah. Oleh karena itu, kepada sahabat-sahabat muslimin muslimat, baik yang sholat munfarid ataupun berjamaah, maka lakukanlah kunut nazilah, kunut yang dilaksanakan di setiap sholat fardu, baik itu sholat maghrib, isya, subuh, zuhur dan asar. Lakukanlah kunut nazilah, kunut untuk mendoakan orang-orang Islam dianiaya, doa yang disampaikan kepada Allah agar musuh-musuh Islam yang menindas kaum lemah muslimin di Palestina khususnya itu Allah hukum dengan hukuman yang setimpal. Sahabat yang dimuliakan Allah, berdoalah jika dalam sholat kita lupa kunut nazilah, maka selesai sholat ataupun dimanapun kita lakukan doa untuk muslim saudara-saudara kita di Palestina. Insya Allah, karena menghentikan kemungkaran, kezaliman itu adalah kewajiban, maka lakukanlah apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka. Sahabat yang dimuliakan Allah, sebetulnya bagi Allah sangat mudah untuk menolong umat Islam di Palestina dan memenangkan mereka terbebas dari kezaliman orang Yahudi. Bagi Allah sangatlah mudah untuk menghancurkan, menghabiskan orang-orang Yahudi Israel. Bagi Allah sangat mudah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Namun, ini adalah kesempatan bagi kita. Allah ingin melihat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang keimanannya, amalnya paling baik? Apakah dengan kejadian ini, saat kemungkaran terjadi kita diam saja? Apakah saat kezaliman terjadi kita diam saja? Maka Allah akan melihat siapa di antara kita yang mampu dan sanggup untuk mendoakan umat Islam. Siapa yang di antara kita mampu mengulurkan tangan untuk membantu mereka, walaupun dengan 1, 2, 3 rupiah yang kita keluarkan. Oleh karena itu, jangan sampai ada kesempatan beribadah kepada Allah, kita tidak melakukan apa-apa. Sahabat yang dimuliakan Allah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga muslimin muslimat, al-mustad'afin wal mujahidin fi Palestin Allah menangkan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran, dan Allah bebaskan dari cengkraman kebiadaban Zionis Yahudi. Dan semoga saudara-saudara kita yang telah wafat di sana, Allah jadikan mereka sebagai syuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita umat Islam yang peduli terhadap keluarga kita, karena keluarga kita juga bukan hanya saudara, tapi seakidah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight.